Ini yang saya ingin titik beratkan. Banyak orang tidak faham sehingga mereka tidak mengamalkan. Puasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah. Banyak orang mengatakan Ramadan, ustadz-ustadz kita menyampaikan berpuasalah, ibadahlah, beginilah, motivasi, hadisnya banyak disebutkan. Benar itu, tidak salah. Benar. Tetapi jarang diantara ustadz-ustadz kita, Allahu alam, saya pernah ceramah di depan para dai-dai, mereka juga baru tahu. Banyak mereka yang tidak paham masalah ini. Kalau ternyata ada hari-hari yang mengalahkan Ramadan, itulah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau misalnya lebaran nanti tanggal 24, berarti mundur 9 hari dari situ. Atau tepatnya 10 hari ya. Jadi inilah 10 hari saudaraku, hari-hari emas. Bahkan para ulama mengatakan, ini sebagian tidak semua tentunya, ini pendapat dan saya cenderung dengan pendapat ini secara pribadi, yang mengatakan bahwasanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Bayangkan kalimat ini luar biasa, kok bisa? Kan 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Tetap mereka mengatakan lebih afdal daripada itu. Dari mana dalilnya? Mereka mengangkat 2 buah dalil. Yang pertama surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ini menceritakan atau menjelaskan di awalnya ayat 1 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Ini 3 ayat memang betul-betul berbicara khusus 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kata Allah SWT, wal fajr. Kita coba masuk ke dalam tafsir dan tadabburnya. Waw ini namanya waw kasam, waw sumpah. Fajr adalah waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala menggunakan sumpah dalam kitabnya itu kalau sesuatu yang datang setelahnya hal yang penting, seperti misalnya wal asr. Demi waktu, kejar waktu itu, maksimalkan, umur kalian terbatas. Sama di sini, wal fajr. Allah bersumpah atas namanya, kejarlah subuh. Tapi perlu kita garis bawahi di sini, fajar menggunakan alif lam, wa al fajr. Alif lam ini dalam bahasa Arab namanya alif lam mu'arraf. Alif lam yang memperkenalkan sesuatu. Saya ingatkan kembali. Kalau dalam bahasa Arab, misal saya janjian sama teman saya di Masjid Istiqomah. Saya bilang, ayo kita ketemu yuk di Masjid Istiqomah. Tapi ini saya langsung Indonesiakan saja ya. Kemudian saya sebutkan nama masjidnya. Bisa juga dalam bahasa Arab, saya kalau janjian sama teman saya di Istiqomah, tapi saya nggak sebutin nama masjidnya. Saya bilang, ayo kita ketemu di Al-Masjid. Alif lam ini sudah menunjukkan target kita. Ini yang digunakan dalam alif lam. Maka di sini Allah mengatakan wal fajr, demi waktu subuh. Tapi dengan alif lam ini berarti Allah ingin subuh tertentu. Dan ulama mengatakan, saudaraku, ini dalam waktu dekat kita akan hadapi insyaallah. Artinya adalah subuh hari raya Idul Adha. Dan Idul Adha dari sumpah Allah ini menandakan lebih afdal daripada Idul Fitri. Yang ramai Indonesia apa? Idul Fitri. Idul Adha seperti biasa-biasa saja. Padahal lebih afdal. Dari mana afdaliannya? Habis sholat Idul Fitri tidak ada perintah ibadah khusus, nggak ada. Artinya orang silaturahim kayak tradisi di Indonesia ini itu adalah tradisi kita. Karena silaturahim diperintahkan sepanjang tahun, selama umur kita ada gitu. Bukan karena sholat Idul Fitri, itu cuma tradisi. Memang kita bebas habis sholat Idul Fitri melakukan apa saja, tapi jangan dianggap itu bagian rangkaian daripada ibadah Idul Fitri, nggak ada itu. Artinya habis sholat Idul Fitri bebas, tapi habis sholat Idul Adha ada ibadah kurban, ibadah khusus. Fasalli rabbika wanhar. Salat Idul Adha itu dan wanhar, sembelihlah, ada ibadah khusus. Makanya dia lebih afdal. Lalu Allah mengatakan garis bawahi ayat keduanya, ayat yang mulia, walayalin ashr. Waw ini, saudaraku, namanya waw ataf dalam bahasa Arab. Ataf ini fungsinya menyambung hukum ayat pertama ke ayat kedua. Jadi sumpah Allah di ayat pertama berlaku di ayat yang kedua. Allah mengatakan dan juga layal jamak daripada laila yang berarti malam-malam, ashr 10. Artinya begini, Allah bersumpah demi subuh Idul Adha, kejar sholat subuhnya, kejar sholat idnya, kejar kurbannya, dan kejar juga ibadah sholat malamnya di 10 malam sebelum subuh itu. Dari sini sebagian ulama mengatakan, yang saya katakan tadi, dengan adanya sumpah Allah menyuruh kita mengejar 10 malam berturut-turut di awal Zulhijjah, menandakan lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Kok bisa? Tetap aja pertanyaan 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Baik, kita coba tangkap dalilnya. 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar orang kalau beribadah lebih baik daripada 1000 bulan.
atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Orang kalau katakan subhanallah pas Lailatul Qadar sama dengan mengucapkan subhanallah 83 tahun plus 4 bulan atau 1000 bulan. Besar sekali pahalanya. Orang sholat malam, orang sedekah, apa saja dia lakukan lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana dengan 10 awal bulan Zulhijjah? Akan ada hadis Bukhari saya jelaskan, tapi saya lanjutkan dulu. Allah mengatakan dalam ayat ketiganya wasyaf'i wal watr, dan fokus lebih banyak lagi di tanggal 8 dan tanggal 9-nya. Baik, dari mana dalilnya dia lebih baik daripada 10 akhir Ramadan, saudaraku? Tentu di sini bukan menganggap Ramadan itu tidak baik, enggak. Ini kita lihat afdaliyah, mana yang lebih baik lagi. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun. Kata Nabi SAW, ini hadis Bukhari. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun. Di sini kata ulama hadis termasuk Ramadan, di mana amal saleh kalau dikerjakan di dalamnya di hari-hari itu lebih Allah cintai. Maksudnya lebih besar pahalanya, lebih afdal dibandingkan amal-amal soleh walaupun sunnah yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Ini hadis Nabi SAW. Banyak orang tidak paham hadis ini. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Kalau yang anda maksudkan tadi, ini makna hadisnya, sepanjang tahun terkalahkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, itu bagaimana dengan jihad? Karena senyum saja dengan seorang muslim, sedekah dengan 1000 rupiah, memberikan segelas air, tepat di 10 awal Zulhijjah, itu perbuatan yang paling Allah cintai. Mengalahkan ibadah-ibadah di bulan-bulan lain. Maka sahabat mengatakannya Rasulullah, jihad di jalan Allah. Jihad ini berat, keluar, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan, masuk medan perang, bisa ditangkap oleh musuh seketika, nggak ada kamar mandi, makannya susah. Banyak masalahnya, tapi begitu mati terbunuh, mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Apa kata sahabat, ya Rasulullah, jihad di jalan Allah, makna hadisnya gini, apakah jihad di jalan Allah yang pahalanya besar, mati bisa masuk surga, juga belum bisa mengalahkan amal sunnah di awal 10 awal bulan Zulhijjah? Apa jawaban Nabi SAW? Walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan pahala sunnah sekecil apapun di 10 awal bulan Zulhijjah. Ikhwani, saudaraku, ini begitu habis bulan Zulqa'dah, ingat, saya ingatkan tadi hari-hari emas kita. Apa jawaban Nabi SAW penutupan hadis? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika bi syai'. Kecuali satu keadaan, ada seorang laki-laki yang keluar berjihad, perang, dia bawa seluruh hartanya, dia bawa jiwanya juga. Artinya dia ke sana ke medan perang itu, kalau dia punya 1 miliar, dibawa semua 1 miliar. Beli senjata, memberikan makan mujahidin, pokoknya dihabiskan di jalan Allah. Dia pun ikut berperang. Kemudian kata Nabi SAW, dia tidak membawa pulang keduanya. Habis hartanya disodokahkan semua, dia pun mati syahid, baru sama pahalanya dengan amalan sunnah yang dikerjakan sekitar apapun di 10 awal bulan Zulhijjah. Para ulama mengatakan, yang mengatakan lebih awal daripada 10 akhir Ramadan begini. Kalau orang dapat Lailatul Qadar, apakah dia dapat jaminan akan selamat dari siksa kubur? Enggak ada. Tapi orang kalau mati syahid, ada jaminan selamat dari fitnah kubur. Orang kalau dapat Lailatul Qadar, kalau meninggal, jenazahnya masih dimandiin enggak? Masih dimandiin, dibersihin kotoran, dipakai kain kafan. Orang mati syahid, itu sudah enggak dimandiin dengan baju itu, langsung masuk ke kuburan. Orang yang dapat Lailatul Qadar tetap masih kena fitnah kubur, masih ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan seterusnya. Orang mati syahid kata Nabi SAW selamat dari fitnah kubur, nggak ada pertanyaan malaikat lagi, sudah selesai. Orang yang dapat Lailatul Qadar belum ada jaminan dia bisa selamat dari hisab hari kiamat. Belum ada jaminan, masih bisa ditimbang amalnya, baik atau buruk, masih bisa masuk neraka walaupun dapat Lailatul Qadar. Tapi orang mati syahid dijamin nggak ada lagi hisab, nggak ada timbangan amal, diampuni semua dosanya. Orang yang dapat Lailatul Qadar tetap belum ada jaminan bisa memberikan syafaat pertolongan keluarganya. Orang mati syahid bisa memberikan syafaat keluarganya. 70 orang, kamu ikut saya. Yang penting dia meninggal dalam keadaan muslim boleh ditunjuk. Bahkan ulama hadis mengatakan walaupun ahli maksiat, dia bisa tunjuk, kamu ikut sama saya. Asal dia muslim bisa selamat tuh, masuk surga tanpa hisab. Orang yang dapat Lailatul Qadar belum tentu bisa mendapatkan derajat tertinggi di surga. Orang mati syahid dapat derajat tertinggi di surga. Artinya
kita beramal di 10 awal bulan Zulhijjah dengan amal sunnah sekecil apapun yang bisa menyamai hanya jihad, laki-laki pergi berperang, bawa seluruh harta, dia pun mati syahid baru sama. Bayangin tuh. Makanya di sini ulama bilang lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan tuh. Dan saya bilang tadi saya cenderung dengan pendapat ini. Makanya kata para ulama, kita kembali ke bahasan kita, dianjurkan 9 hari puasa. Tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. 10-nya nggak puasa, tanggal 10, karena tanggal 10 itu adalah Idul Adha. Kita nggak boleh puasa di hari Lebaran. 9 hari itu puasa, malam harinya sholat malam. Dan perlu kita ketahui, Lailatul Qadar yang mulia itu terjadi cuma 1 malam, di malam-malam ganjil. Di sini Allah mengatakan walayalin asyr. 10 malamnya itu semua kejar, bukan 1 malam, semuanya kejar. Semuanya lebih afdal daripada jihad. Jangan sia-siakan nih. Maka kita dianjurkan puasa. Kalau Anda bisa puasa 9 hari, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, maka tentunya kita boleh puasa berapa hari saja. Kalau juga tidak bisa, maka minimal jangan kehilangan tanggal 9-nya, yang dikenal dengan hari Arafah. Dalam hadis Bukhari dikatakan, waktu ditanya Nabi SAW tentang puasa hari Arafah, beliau mengatakan yukaffiru sanatal madhi wal baqiyah. 1 hari puasa itu, hari Arafah, bisa mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Belum dikerjakan sudah diampuni. Itu luar biasa. Dan ini dilakukan bagi orang yang tidak haji. Jadi kalau ada yang dengar acara kita ini, dia mau haji, maka nanti di hari Arafah Anda nggak boleh puasa. Tapi kalau misalnya Anda tidak haji, maka di sini anjurkan puasa. Karena Nabi SAW dalam hadis Bukhari dikatakan waktu haji tidak berpuasa di hari Arafah dan tidak menganjurkan jemaah haji untuk puasa. Tapi beliau motivasi masyarakat Mekah yang tidak ikut haji waktu itu untuk puasa. Sebagian ulama mengatakan ini untuk mendapatkan fadilahnya atau berkahnya hari Arafah.